teman-teman, jadi kali ini kita mau membahas hal yang sangat menarik nih. Kalian tahu nggak sih solo-solo gitar yang keren-keren di luar sana itu? Yuk mari kita bedah sampai ke dalam-dalam sejarahnya. Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipes. Make the bare necessities of life for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Louis Armstrong adalah player trompet yang lahir di New Orleans pada tahun 1901. Ia mulai belajar trompet ketika ia ditangkap karena ia mengambil tembakan ayahnya dan ia menembakkan ke udara. Louis Armstrong yang saat itu masih remaja, ia ditangkap lalu dikirimkan ke fasilitas penahanan remaja di New Orleans dan dibebaskan pada tahun 1913. Lalu 1 tahun kemudian, Louis Armstrong mulai belajar dengan serius alat musik cornet dan trompet. Di bawah bimbingan Peter David, dia mulai mengikuti brass band di Mississippi Riverboat. Dan dari situlah dia mulai belajar ilmu penting. Apa itu? Sight reading. Di situ dia mulai belajar bermain ensemble dengan player-player lainnya. Dan dengan kemampuan yang luar biasa itu, dia mulai dikenal, dinotis oleh Joe King Oliver. BTW, Joe King Oliver itu adalah pemain cornet yang populer di masa itu. Lalu setelah dinotis, dia mulailah menjadi pemain yang top di New Orleans pada masa itu juga. Pada tahun 1922, Oliver mengajak Louis untuk mengikuti Creole Jazz Band di Chicago. Dan pada tahun-tahun tersebut, di Amerika sedang terjadi perubahan besar-besaran dari beberapa aspek, yaitu dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hal itu dinamakan Roaring Twenties. Hal itu berawal saat usainya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Dan karena itu Amerika mengadakan revolusi industri yang kedua dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dan pada saat itu pun Amerika menggiring penduduknya untuk menuju ke kota guna kebutuhan industri mereka. Dari situ Amerika mengalami perubahan besar-besaran, salah satunya yaitu kebebasan finansial. Dan luang waktu tersebut membuat kebutuhan akan hiburan berkembang pesat. Dan pada saat itu Louis Armstrong juga bermigrasi dari New Orleans ke Chicago sebagai pemain musik, yang dimana dia sudah menjadi bintang dan sudah mempunyai panggung yang sepertinya memang panggung itu disediakan untuknya. Pada tahun 1925, Louis Armstrong membuat rekodnya sendiri yang dinamakan Louis Armstrong and His Hot Five. Dan pada tahun tersebut, mereka memproduksi 25 lagu dan 3 hits. Dan di era tersebut, Louis Armstrong mengembangkan kemampuan bermusiknya, yaitu solo improvisasi. Dan ini adalah akar dari lagu-lagu sekarang. Nah, sekarang udah tahu kan sejarahnya solo improvisasi instrumen? Mungkin selain solo improvisasi instrumen, mungkin kalian bisa lihat cuplikan berikut ini. Itu namanya skate singing, guys. Skate singing itu adalah vokalis yang nyanyikan atau membunyikan seperti instrumen atau bernyanyi tanpa lirik.
ternyata Louis Armstrong itu ternyata bukan orang pertama kali yang menciptakan skate singing, tapi Louis Armstrong ini yang akhirnya mempopulerkan skate singing. Nah, kenapa bisa populer banget pas zamannya Louis Armstrong? Karena ya memang saat itu pas di Roaring Twenties itu memang mereka saling keluar dari jalurnya masing-masing, saling rebel dari the rules, dan akhirnya yang tadinya jazz itu bermain secara bersama-sama, secara keseluruhan, ensemble, berkelompok, akhirnya Louis Armstrong mempopulerkan bahwa instrumen lain juga bisa menjadi solois seperti itu, dan lebih luas aluran melodinya meskipun tetap terstruktur seperti itu. Nah, itu tadi guys penjelasan kita tentang jazz dan terutama tentang tokoh Louis Armstrong, yang dimana dia itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan solo improvisasi. Gimana, kalian lebih tertarik nggak untuk belajar musik terlebih ke jazz? Semoga kita bisa belajar bareng ya. Terima kasih sudah menonton. And I Bye-bye. think to myself,